Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Ubaidillah dari Prodi Sejarah Letting 2022 dengan NIM 220610100260. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Google Classroom. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan membuat distribusi dan menilai tugas tanpa harus tatap muka. Tujuan utama Google Classroom adalah merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Manfaat dari Google Classroom dapat menjadi sarana belajar bersama, menerima dan membaca materi bacaan bersama, mengirimkan tugas dari jarak jauh dan dapat melihat langsung nilai tugas yang diberikan oleh guru. Anda dapat menggunakan Google Classroom di sekolah untuk mengorganisir tugas, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong komunikasi. Classroom tersedia di web atau aplikasi seluler. Anda dapat menggunakan Classroom dengan berbagai alat yang telah Anda gunakan, seperti Gmail, Google Dokumen, dan Google Calendar. Banyak mahasiswa yang antusias menggunakan Google Classroom ketika mereka mengetahui bahwa itu mudah digunakan. Dalam penelitian Jansen, dia menyebutkan 6 kelebihan Google Classroom: mudah digunakan, menghemat waktu, berbasis cloud, fleksibel, gratis, dan mobile friendly. Google Classroom adalah platform yang membantu proses belajar mengajar. Biasanya Google Classroom ini dipakai oleh para guru atau dosen. Di sini kita bisa melihat kelas-kelas yang ada. Di sini kita dapat melihat kelas-kelas yang ada pada Google Classroom kita sendiri. Ada berbagai kelas yang tercantum. Dan juga kita dapat melihat tugas yang telah diberikan oleh dosen. Dan kita juga bisa melampirkan jawaban dari tugas tersebut. Fitur lain dari Google Classroom adalah jika kita sebagai guru atau dosen, kita bisa memberikan pertanyaan kepada para siswa. Contohnya seperti di bawah ini. Dan siswa juga dapat melihat soal tersebut dan juga bisa langsung menjawab. Selanjutnya, di Google Classroom sendiri kita dapat memberikan materi belajar mengajar. Contohnya seperti berikut. Jika kita ingin mengirim PPT, kita dapat melampirkan PowerPoint tersebut. Pilih fitur upload file dan kita dapat memilih file tersebut yang akan kita lampirkan. Jangan lupa kita memasukkan judul dulu sebelum kita posting PowerPoint tersebut. Selanjutnya kita akan memposting PPT ini dan kita juga dapat menampilkan PPT tersebut. Seperti di bawah ini ada materi tentang pemikiran dan institusi politik. Pendahuluannya, pemikiran dan institusi politik Islam di Indonesia khususnya periode prakolonial merupakan wujud penerjemahan dari tradisi politik Islam yang telah berkembang di dunia Muslim ke dalam sosial politik dan budaya Indonesia. Penerjemahan ini merupakan bagian inheren dari mode penerimaan ajaran Islam yang sejalan dengan konteks Indonesia. Latar belakangnya, sumber-sumber sejarah yang berkenaan dengan masa awal perkembangan Islam di Nusantara Melayu telah mengantarkan para sarjana pada satu kesimpulan bahwa Samudra Pasai berdiri menjadi kerajaan Islam pada akhir abad ke-17. Kesimpulan ini berdasarkan data yang terdapat pada batu nisan Malikus Saleh, raja muslim pertama yang berangka tahun 1297. Keberadaan ulama di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari proses sejarah Islam. Ulama bisa disebut paling berjasa dalam memperkenalkan Islam pada masyarakat Melayu kepulauan. Upaya para ulama dalam proses Islamisasi ini awalnya disandang sejalan dengan perannya sebagai pedagang.
Pola perkembangan didukung oleh budaya politik Melayu. Siapa yang memandang raja sebagai pusat segala aspek kehidupan? Raja tidak hanya dianggap sebagai penguasa wilayah dan rakyat kerajaan, tetapi juga sebagai orang yang tercerahkan, yang mengarahkan warganya menuju pemenuhan spiritual dan keterikatan, sehingga raja merupakan perwujudan keberadaan pemerintah dan masyarakat hidup di bawah sang raja. Abad 17 merupakan periode penting dalam perkembangan Islam Indonesia. Dalam tradisi politik, periode ini menandai tidak hanya lahirnya institusi politik Islam yang demikian mapan, yakni Qadi dan Syekhul Islam di Kesultanan Aceh, tetapi juga pemikiran politik yang terintegrasi dalam tradisi Islam, lebih dari sekedar mengadopsi Islam untuk kepentingan pertahankan politik kerajaan. Abad 17 telah melahirkan apa yang oleh Riddle. Kesimpulannya, periode prakolonial merupakan satu tahap penting dalam sejarah Islam Indonesia. Meskipun hanya terbatas di wilayah Melayu, pembahasan di atas menunjukkan satu proses ketika Islam terintegrasi sedemikian rupa ke dalam sistem sosial politik dan budaya masyarakat Indonesia. Aspek paling menonjol dari periode ini adalah penerjemahan Islam ke dalam budaya politik Melayu yang berorientasi kerajaan. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.